Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, nats ini adalah ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ke-7, yaitu mulanya dosa. Kejadian di Taman Firdaus itu adalah kejadian fenomenal. Kejadian awal jatuhnya manusia ke dalam dosa terhadap pelanggaran pertama atas titah atau perintah daripada Tuhan Allah Bapa. Justru terjadi tidak lama setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Iblis itu memakai ular untuk memperdaya kedua manusia itu. Karena ular adalah binatang yang paling cerdik di antara binatang lainnya. Begitu halusnya ular itu memperdaya manusia. Tidak ada penekanan dan tidak ada paksaan. Kata-katanya indah membelit, tapi langsung menusuk dan mematikan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ayatnya yang ketiga, yang 16 yang tadi. Santun dan indah kata-kata itu kan. Perhatikanlah pertanyaan iblis ular itu. Tidak saja mengharapkan satu jawaban, tapi mengundang jawaban lainnya. Membuka rahasia lainnya tanpa mereka sadari. Seharusnya jawaban dari pertanyaan itu cukup satu, ialah tidak. Hanya itu aja, tidak. Tetapi jawaban itu rasanya masih kurang. Lalu Hawa menjawab, "Semua boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayatnya yang ketiga. Itulah jawaban Hawa kepada ular itu. Iblis atau ular itu bersorak di dalam hatinya, karena tinggal selangkah lagi dia akan memenangkan pertempuran. Karena rahasia besar, rahasia intilah telah didapatkannya dari mulut perempuan itu. Dengan pintarnya, ular itu menjawab dengan penuh wibawa dan keyakinan, lalu berkata, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati." Lalu melanjutkan kata-kata beracun yang indah berikutnya. "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik atau yang jahat." Ayatnya yang kelima yang tadi. Kata-kata ini adalah kata-kata tipuan yang sangat menakutkan. Kedengarannya betul-betul kata-kata itu indah, nikmat, dan membuat hati keduanya berbunga-bunga, khususnya Hawa. Melihat dari perasaan seseorang yang akan mendapat lotre, seperti itulah nilainya yang sangat tinggi dan besar. Tinggal menjawab satu pertanyaan lagi.
Dan jawabannya juga, dia tahu sepertinya 99% jawabannya akan benar. Rasanya dia akan menangkan lotre itu. Seperti itulah pengharapan daripada Hawa pada saat itu terhadap pertanyaan daripada ular itu. Karena tinggal selangkah lagi, dia seperti Allah, seperti yang dijanjikan oleh ular itu. Namun apa yang terjadi? Keyakinan yang 99% itu ternyata palsu, dan yang 1% yang tinggal yang tidak diketahuinya itu telah berubah menjadi kebenaran yang hakiki yang 100%. Lalu Adam dan Hawa dalam pertanggungjawabannya mereka kepada Allah saling melempar tanggung jawab. Adam berkata, wanita yang kamu berikan itulah yang mengasihkan ke saya, lalu saya makan. Hawa juga membela diri, ular itulah yang memperdaya saya. Itulah jawaban mereka kepada Allah yang berseru-seru. Adam dan Hawa terperangkap dengan janji-janji indah yang dikatakan ular atau iblis itu. Dia seolah-olah lupa bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, Sang Pencipta itu. Tinggal penyesalan karena mereka harus terbuang, diusir dari kemewahan di Taman Eden, bagaikan seorang raja besar yang diusir dari istana dengan glamor istananya dan menjadi pekerja tukang batu atau tukang sapu atau pemulung, menyakitkan dan memalukan nasibnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita katakan minggu lalu bahwa iblis itu tidak diberi kuasa apa-apa, namun diberi oleh Allah kekuatan menggoda, dan dialah rajanya, raja penggoda. Sebagaimana ahlinya dia menggoda dan memperdaya manusia Adam dan Hawa itu, dan umumnya atau selalu dimulai dari hubungan antar dua manusia seperti di dalam keluarga. Disitulah iblis itu mulai bekerja. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam Matius 10 ayatnya ke-16b sebagai berikut. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita sudah banyak mengetahui tentang kedua makhluk ini. Adapun ular seperti yang dibicarakan di depan adalah makhluk yang cerdas tetapi sangat jahat. Sedangkan tentang merpati banyak ditulis di dalam firman sebagai makhluk yang sangat baik, bahkan sebagai lambang Roh Kudus. Kerja dari ular atau iblis ini tiap saat tanpa membedakan waktu dan tempat adalah penggoda, seperti yang kita katakan di atas. Kepada kita semua diminta untuk berhati-hati atas godaannya, jika kita tidak ingin terperosok ke dalam lumpur dosa yang makin dalam. Dengarkanlah ilustrasi di bawah ini. Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat dia menginjakkan kakinya ke dalam bus, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalanan. Sementara pintu bus otomatis tertutup dan bus bergerak. Si bapak tidak bisa lagi memungut sepatu yang terlepas tadi. Dengan tenang si bapak tua melepas sepatunya yang sebelah lagi dan melemparkannya keluar jendela. Seorang pemuda yang duduk di sampingnya yang melihat kejadian itu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang satu itu juga, bapak?" Si bapak tua menjawab dengan tenang, enteng, sambil tersenyum, "Siapapun yang menemukan sepatuku itu bisa dimanfaatkan. Itu sepatu baru dan bagus. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya," katanya. Sepatu adalah pasangan terbaik yang dikenakan di kaki. Coba perhatikan. Bentuk dengan pasangan tidak persis sama, namun mereka serasi. Saat dipakai berjalan, gerakan bisa berbeda-beda,
tetapi tujuannya sama. Kiri kanan, kanan kiri. Tidak pernah menuntut berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu meloncat, yang satu mengikuti. Selalu mereka merasa sederajat. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Satu naik tangga, pasangannya mengikuti. Bila satu hilang, maka yang satu tidak memiliki arti apa-apa lagi. Kaki dan sepatu adalah identik dengan kesatuan. Perbandingkanlah dengan organ-organ yang kita punya yang masing-masing sepasang. Seperti kedua mata, kedua telinga, kedua tangan. Perhatikanlah fungsinya masing-masing. Mereka tidak sekompak kedua kaki. Jika mata kiri sakit, ini tentang mata. Jika mata kiri sakit atau tidak dapat melihat, maka mata kanan hanya menjalankan fungsinya saja, tidak mengambil alih fungsi daripada mata kanan. Demikian sebaliknya. Tentang telinga. Jika telinga sakit atau tidak bisa mendengar, maka telinga yang kanan hanya menjalankan fungsinya sebagai telinga kanan. Juga sebaliknya tidak mengambil alih fungsi daripada telinga kiri. Tentang tangan, dua tangan. Jika tangan kiri sakit atau tidak berfungsi, maka tangan kanan menjalankan fungsinya saja. Tidak bisa mengambil alih fungsi tangan kiri. Demikian juga sebaliknya. Mereka hanya menjalankan fungsinya masing-masing. Cobalah bandingkan dengan kaki kita. Jika kaki kanan bermasalah, maka beban kaki kiri menjadi lebih berat. Apalagi tidak bisa berfungsi, maka kaki yang satu harus menopang seluruh badan dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Begitu padunya mereka saling menyayangi dan tak ada pertengkaran dan juga kecemburuan satu sama lain. Dengan demikian, iblis akan sulit menggoda sepasang keharmonisan mereka. Si anak muda yang tadi masih penasaran. Tapi Bapak kok tidak kelihatan? Tidak kelihatan susah tentang kehilangan sepatu yang nilainya tinggi yang tadi. Sang bapak tua tersenyum santai lalu dia berkata, harta itu cuma titipan, nyawa juga cuma pinjaman. Kehilangan tidak bisa pilih-pilih, bisa kehilangan siapa saja, apa saja, dan kapan saja. Syukuri aja pemberian dan titipan Tuhan. Tanpa dia, kita tidak ada apa-apanya. Artinya, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh dunia ini. Akhirnya, ingatlah pesan Rasul Paulus yang tadi. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan teladanilah, renungkanlah fungsi dari kebersamaan kedua kaki dan sepatu yang tadi di dalam ilustrasi yang tadi. Demikian firman buat kita. Amin.